Shalom, salam damai sejahtera Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi di acara Embun Surgawi. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan diambil dari Yesaya 49 ayat yang kedua. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dengan judul Anak Panah yang Cemerlang. Sebelumnya mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Bapak yang surga, terima kasih atas kesempatan yang indah pada saat ini, dan biarlah Tuhan memberkati teman kami bekerja sama dalam acara Embun Surgawi ini. Tuhan berkati hamba-Mu, mohon pengurapan supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat. Kami rindu Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang sempat mendengarkan karena anugerah-Mu diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, nama-Mu berdoa. Amin. Anak panah yang cemerlang. Ini penting sekali kita pelajari bersama-sama. Saya sudah mendapatkan 10 sifat anak panah yang berguna bagi hidup saya dan harap berguna bagi hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sempat mendengar, kiranya dapat mengingat, akan mempelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu sifat pertama anak panah yaitu tajam atau runcing. Nah, sering saya bertanya, apa di dalam tubuh kita yang harus tajam? Ternyata di dalam kitab Petrus mengatakan bahwa yang tajam itu yaitu mulut kita, lidah bibir kita. Kalau kita berbicara harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, yang berikutnya yaitu kita harus anak panah yang kedua yaitu kuat. Kalau ingat kuat, saya ingat Kaleb Yosua yang diberi pesan supaya kuat dan teguh hatinya. Dan bersyukur dia memang menjadi teladan bagi kita. Jadi kekuatan sampai bisa mengalahkan kerajaan yang besar. Sifat anak panah yang ketiga yaitu taat. Ingat dalam Filipi bahwa Yesus sebagai hamba anak Allah, ia taat kepada Bapaknya. Itulah yang menjadi kemenangan. Sebab memang sifat anak panah itu tidak ada yang berontak. Dia menurut kepada pemanahnya. Lalu yang berikutnya yaitu tepat. Kalau ingat kata tepat, maka tepat sasaran. Seperti tokoh Nabi Nuh, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kemudian yang kelima, sifat anak panah yaitu maju. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, maka kita bukan orang-orang yang mundur, tapi maju, naik. Dalam Ibrani 10 ayat 39. Kemudian yang berikutnya yaitu memuliakan Tuhan. Jadi kalau sudah berhasil, pasti bukan anak panah yang dimuliakan, tapi Tuhan. Kemudian juga melawan setan. Jadi bukan melawan manusia. Lawanlah setan dengan iman. Yang kedelapan yaitu lurus, jangan sampai menyimpang. Kemudian cepat, karena dipacu dengan waktu yang sangat singkat hidup kita. Dan yang berikutnya jangan lupa, yaitu pemeliharaan Tuhan, disimpan dalam tarkasnya. Jadi anak panah ini terpelihara. Kita juga anak-anak Tuhan terpelihara. Dalam Filipi 4 ayat 19 akan dicukupkan. Itulah yang saya bisa sampaikan, kiranya sifat-sifat anak panah ini menjadi kekuatan berkat bagi kita. Mari kita menikmati lagu ini. Anak panah yang cemerlang, yang tajam, kuat serta tepat sasaran, maju memuliakan Tuhan melawan setan. Lurus cepat disimpan dalam tarkasnya, itu tanda pemeliharaan Tuhan.